dikasih lihat sudut-sudut yang mendiskreditkan tentang hukum Islam terhadap perempuan gitu. Iya, sehingga kemudian udahlah nggak usah fanatik banget sama agama. Mas Imam baru dengar kan? Iya, ya mau nggak mau harus dijelasin. Iya, apalagi yang tadi harus ada. Ternyata dia jadi istri kedua malah bahagia. Iya, ada yang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di KitKat. Kang Imam tanya Kang Tisna. Assalamualaikum Kang Tisna. Waalaikumsalam. Wah, gak berasa nih Kang, kita udah sampai di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kita bertemu di bulan Ramadan. Iya, semoga kita masih ketemu lagi di bulan Ramadan tahun depan. Amin, amin. Nah, Kang Tisna, bulan Ramadan tahun ini jatuhnya di bulan April. Iya. Bulan April ini biasanya itu identik dengan emansipasi wanita. Ya, bulannya perempuan. Bulannya perempuan. Bulan April. Bulan perempuan. R.A. Kartini. Iya. Nah, kalau kita berbicara R.A. Kartini ini nggak jauh dengan emansipasi wanita, ya, kesetaraan gender lah gitu kan, bahwa wanita dan laki-laki itu sama, nggak beda. Ya. Nah, ini gimana nih tanggapan Kang Tisna tentang emansipasi wanita? Iya, ya kalau kita mau terus terang ya, R.A. Kartini ini kan berada pada zaman di mana saat itu Indonesia berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Gitu. Jadi aturan yang diterapkan itu adalah aturan kolonial Belanda. Aturan kolonial Belanda saat itu mengurangi, ya, bahkan membatasi gerak wanita seperti itu. Ya. Saya nggak akan berani mengatakan, oh ini adat Jawa misalnya, karena pada dasarnya Belanda itu bisa sampai masuk mengatur berbagai pernak-pernik berbagai kegiatan di tengah masyarakat. Gitu. Artinya kalau dia mau melakukan terobosan bisa dilakukan. Artinya pada saat R.A. Kartini ini pada zamannya, ya, pada saat itu wanita itu dimarginalkan, ya, dia dibatasi geraknya sedemikian rupa. Ini terjadi pada masa kolonial Belanda. Tapi sayangnya pada saat kemudian kita sudah merdeka, ya, momen bulan April ini senantiasa justru dilakukan untuk menyerang berbagai ajaran-ajaran Islam yang itu dianggap bertentangan dengan emansipasi tadi, gitu. Misalkan bicara poligami, ya, bicara masalah hak-hak wanita dalam Islam, bicara masalah waris, ya. Katanya dalam Islam itu perempuan dapat setengah dibandingkan dengan laki-laki. Wah, ini nggak adil seperti itu. Jadi menurut saya ini salah kaprah. Ya. Kenapa? Karena saat ini tidak diterapkan Islam secara kafah, gitu. Tidak diterapkan Islam secara kafah. Dulu R.A. Kartini itu terjadi seperti itu, dimarginalkan, dibatasi geraknya. Itu kan pada masa kolonial Belanda. Dengan aturan Belanda, salahin dong aturan Belanda. Anehnya udah merdeka justru aturan Belanda dipakai. Ya kan, dipakai terus. Iya. Bahkan KUHP-nya tuh dari Belanda. Kemudian terjadi sekarang di mana dalam kehidupan ini hak-hak perempuan dianggap kurang, tidak setara segala macam. Ya memang wajar, orang diterapkan bukan Islam gitu. Iya, iya. Yang diterapkan itu sama dengan yang dulu pada masa R.A. Kartini gitu. Jadi aneh kemudian justru malah tiap bulan April ini gitu gerakan-gerakan emansipasi khususnya mereka yang rada-rada nyinyir terhadap Islam, ya. Kemudian seringkali menyerang ajaran-ajaran Islam, ya, sekali lagi seperti poligami, ya. Hak-hak misalkan wanita dalam Islam, ya. Kenapa wanita dalam Islam tuh keluar rumah harus izin sama suaminya misalkan. Kemudian tadi, ya, masalah hak waris dan sebagainya ini diserang seperti itu, ya. Jadi ini menurut saya tidak pas gitu, ya. Islam tidak diterapkan secara kafah. Para pejabat-pejabat pemerintah mulai dari zaman
Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang juga nggak ada yang mengakui negeri ini menerapkan syariat Islam. Zaman Pak Harto kan juga bilang gitu, negara ini bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler, katanya begitu. Ya, gitu. Tapi intinya kan bukan syariat Islam yang diterapkan, sehingga harusnya hentikan serangan-serangan terhadap ajaran-ajaran Islam, ya, yang itu diduga, ya, baru diduga aja sebenarnya, diduga itu mengurangi hak-hak wanita, gitu, diduga mengurangi atau membatasi gerak wanita, ya. Karena kalau konteksnya R.A. Kartini, ya, itu terjadi pada masa kolonial Belanda, pada saat diterapkan aturan Belanda, aturan Barat saat itu, seperti itu. Artinya kalau sekarang mereka masih ngomong tentang emansipasi wanita tuh udah nggak relevan dong ya? Iya, sebenarnya udah nggak relevan. Jadi makanya ada tanda tanya besar. Kenapa misalkan setiap bulan April itu kemudian seringkali ya ada dalam tanda kutip ya kritik-kritik ya, serangan-serangan terhadap ajaran-ajaran Islam, ya, yang ujung-ujungnya nanti liberalisasi, liberalisasi terhadap pergaulan perempuan. Seperti itu, ya. Yang ujung-ujungnya nanti perempuan itu hanya menjadi bagian dari industri, bagian dari industri kemolekan tubuh dan sebagainya, nah gitu, seperti itu. Dan itu diawali dengan tadi, yang tadinya perempuan itu menjaga diri, ya, martabatnya dijaga sedemikian rupa, itu didobrak supaya perempuan tuh jangan mau begitu, bebaslah, bebaskan diri Anda, gitu, laki-laki, gitu, ya. Jadi kemudian ya tadi akhirnya muncul apa industri-industri yang memanfaatkan wanita seperti itu. Ya itu awalnya muncul dari situ. Gitu. Iya. Karena memang kalau yang saya tangkap sih itu Kang. Jadi emansipasi wanita bahwa antara wanita dan laki-laki itu sama. Mereka tidak beda. Hak dan kewajiban mereka sama. Tapi giliran suruh masang genteng tetap aja mereka nggak mau. Pokoknya laki-laki. Nah, kalau berbicara emansipasi wanita ini Kang, saya pernah dengar tausiah bahwa zamannya Rasulullah ada kalau laki-laki kan sebutnya sahabat ya, kalau perempuan sahabiah. Ada seorang sahabiah pada zamannya Rasulullah itu ikut perang. Mereka yang biasanya perang itu hanyalah laki-laki, tapi sahabiah ini saya lupa namanya itu Kang, mungkin akan tahu nanti. Dia ikut berperang di zamannya Rasulullah, ikut mengangkat senjata, ikut ke medan perang gitu. Jadi kalau saya melihat, wah ini baru nih emansipasi nih, bener ini, dia ikut berperang. Nah itu seperti apa itu Kang emansipasi dalam Islam? Ya, yang pertama gini, memang benar dalam Islam itu antara hak dan kewajiban lelaki dan perempuan itu pada dasarnya sama, tidak dibeda-bedakan. Wanita, lelaki wajib menuntut ilmu, wanita juga wajib menuntut ilmu. Nah dari sini berarti laki-laki berhak mendapatkan pendidikan, bahkan dia wajib melakukan. Artinya wajib melakukan, kalau seseorang itu wajib melakukan aktivitas pendidikan, negara harus mensupport supaya aktivitas wajib ini bisa dilakukan. Buat siapa? Laki-laki wajib, buat perempuan wajib. Kalau kita berkaca lagi ke zaman R.A. Kartini, zaman itu perempuan tidak dapat kesempatan pendidikan. Nah, harusnya kalau berkaca ke Islam, oh nggak begitu. Islam itu laki-laki wajib sekolah, perempuan juga wajib sekolah. Ya. Jadi sama-sama punya akses pendidikan. Jadi di mata hukum dalam Islam itu memang tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Kalaupun ada perbedaan, perbedaan itu muncul karena memang ada perbedaan pada laki-laki dan perempuan itu secara fitrahnya. Misalkan gini, perempuan tuh mens, haid, datang bulan tiap bulan. Laki-laki kan kagak, ya kan? Karena nggak datang bulan, laki-laki nggak ada hukum tentang datang bulan, tentang mens. Perempuan menyusui apa anaknya, maka muncul ada apa hukum tentang rodoah, tentang penyusuan gitu, seperti itu. Nggak ada laki-laki kemudian hukum penyusuan
buat laki-laki nggak ada, dan laki-laki juga nggak boleh iri gitu. Ya, kami nggak disamakan dengan perempuan ada hukum. Iya begitu. Makanya tadi kalau Mas Imam bilang giliran ngurusin apa benerin genteng laki-laki gitu. Ya memang secara fitrahnya kalau ngurusin genteng itu laki-laki gitu, seperti itu. Jadi bukan membeda-bedakan. Jadi ada hal-hal memang secara fitrahnya perempuan itu punya karakter seperti ini. Maka di Islam menempatkan perempuan pada karakternya. Ada hukum khusus buat perempuan seperti ini. Memang fitrahnya seperti jadi itu. gitu. Jadi tidak kemudian itu berarti membeda-bedakan seperti itu. Ya, jadi gitu. Nah, terkait misalkan ada perempuan sahabiah pada masa Nabi ikut terjun dalam perang, ya berarti itu perlu kita kaji nanti ya. Apakah kemudian itu bisa menjadi dalil bahwa memang boleh seorang perempuan itu jadi tentara misalkan seperti itu. Tapi faktanya memang ada pada masa perang Uhud, ya nanti bisa dicek ya. Seingat saya itu namanya Ummu Ammaroh ya. Jadi Ummu Ammaroh itu ikut dalam perang Uhud, dia ahli manah. Jadi ahli memanah. Jadi pada saat Nabi dalam kondisi sudah terjepit kemudian memutuskan untuk naik ke atas bukit, itu salah satu yang banyak membantu memanah dari atas itu Ummu Ammaroh seperti itu ya. Jadi dan itu bisa dilihat ilustrasinya di film Omar. Ya, kalau melihat film Omar pas perang Uhud itu ada memang sahabiah yang Ummu Ammaroh itu ikut terjun pada saat perang Uhud. Jadi gitu. Walaupun sekali lagi aktivitas-aktivitas seperti itu dilakukan tanpa meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang perempuan seperti itu ya. Ya tadi misalkan perempuan itu ya karena dia itu perempuan itu seorang ibu menyusui anak gitu. Berarti dia punya aktivitas itu gitu loh. Jangan kemudian dia milih berangkat perang anaknya nggak disusuin, nah gitu loh. Artinya kewajibannya itu lebih dahulu dilakukan. Seperti itu. Ya tadi misalkan juga ada pepatah mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Nah, berarti ibu ini punya peran penting sekali, peran sentral, peran urgen. Bahkan kalau mau dibilang peran mulia, ya. Peran mulia seorang perempuan itu mendidik anaknya, gitu. Selama ini kan enggak. Yang mulia itu kalau perempuan itu bisa pulang kantor, nyetir mobil, keren nih. Wanita karir. Iya, keren nih. Mama bawa mobil Alphard misalkan gitu. Kalau sekarang sebutnya wanita gitu. Independen. Iya, seperti itu. Dia nggak butuh laki-laki. Iya, jadi gitu. Jadi padahal yang keren itu tadi pada saat seorang perempuan itu tadi bisa mencetak orang-orang sekelas Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i itu masih kecil udah yatim. Beliau itu kelahiran Gaza, Palestina. Ibunya lah yang punya peran besar. Mengajak Imam Syafi'i hijrah dari Gaza ke Mekah. Belajar bahasa Arab langsung dari orang Mekah langsung. Dari Mekah diajak ke Madinah, bertemu dengan Imam Malik, belajar dengan Imam Malik, Shahihul Muwatta, seperti itu. Peran ibu yang luar biasa. Bagaimana kemudian ibu-ibu itu punya peran mulia memunculkan sosok-sosok seperti Imam Ahmad yang dalam benaknya itu ada 5 juta hadis gitu ya. Yang ingat saya tuh salah satu ulama mengatakan Imam Ahmad itu 2 kali keliling dunia untuk bisa mendapatkan hadis sebanyak itu gitu. Artinya ini luar biasa gitu. Jadi berbagi tugas lah gitu. Berbagi tugas antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan gitu. Perempuan dia mendidik anaknya di rumah sedemikian rupa ya, supaya anaknya itu bapaknya pulang manggil bapak ya. Kemarin tuh ada komedian cerita katanya bapak anak gue manggil om katanya, ya Allah ya. Salah siapa coba? Salah dua-duanya. Mungkin saking jarang pulang apa gimana gitu ya. Jadi pas giliran bapaknya pulang manggil om gitu ya. Jadi ini peran penting perempuan gitu. Boleh nggak bekerja? Boleh. Selama tadi
berbagai aktivitas kewajiban dia sebagai perempuan itu tidak ditinggalkan seperti itu ya, jadi gitu. Nah kan berarti kan ini sebenarnya tadi udah dijelaskan dalam Islam itu laki-laki dan perempuan itu setara. Tapi karena fitrahnya mereka yang dari awal diciptakan itu memang berbeda gitu ya antara fisik laki-laki dan perempuan. Artinya hak serta kewajiban laki-laki dan perempuan ini beda kan gitu Kang ya? Ya pada dasarnya sama. Hak dan kewajibannya sama. Hak kewajibannya sama. Laki-laki wajib berdakwah, perempuan juga wajib berdakwah. Makanya suami itu jangan rewel kalau istrinya suka berdakwah. Karena gitu. wajib juga. Karena wajib juga. Gitu. Justru harusnya seneng istri saya rajin berdakwah. Jangan rewel kalau istrinya suka ngaji, rajin ngaji, karena istri itu sebagai perempuan juga wajib ngaji seperti itu. Ya. Selama tadi istri juga jangan lupa dengan kewajibannya di rumah, ya, gitu. Jangan capek-capek menjelang malam, gitu ya. Jangan terlalu capek, ya. Siapkan makanan, masakan buat makan. Kan nggak harus masak, ya. Ya, bisa order, bisa beli masakan jadi, gitu kan. Yang penting kan menyediakan makan buat di rumah, buat keluarga, seperti itu ya, jadi gitu. Berarti memang sama ya, apa yang dilakukan laki-laki ya perempuan juga punya kewajiban yang sama. Kewajiban yang sama. Laki-laki punya hak masuk surga, perempuan juga punya hak masuk surga, seperti itu ya. Jadi sebenarnya tidak ada istilahnya dalam Islam itu perempuan dibatasi geraknya dan sebagainya, tidak ada ya. Jadi seperti itu. Nah itu ya teman-teman ya, jadi salah kaprah emansipasi wanita hari ini yang mengatakan bahwa laki-laki itu lebih superior daripada wanita. Ternyata dalam Islam tadi kita sudah mendengarkan penjelasannya dari Kang Tisna bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Iya, ya contohnya kalau bicara ulama ya, para sahabat itu dari kalangan laki-laki banyak lah, ya, yang mereka faqih gitu ya. Tapi kalau bicara masalah kehidupan di rumah, semua sepakat itu lebih valid kalau yang menyampaikan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, seperti itu. Artinya kalau bicara hadis-hadis tentang masalah rumah tangga, ya nanya ke Ibunda Aisyah. Artinya dari sisi keulamaan, perempuan juga punya peluang yang sama, gitu, punya peluang yang sama. Nah, tinggal saya ingin menyampaikan di sini, tinggal bagaimana kemudian kita memberikan kredit dan diskredit. Kredit itu memberikan masukan yang positif, diskredit itu ya menghilangkan hal positif, gitu. Contoh ya, misalkan kemarin itu pas GP di Mandalika ada pawang hujan, ada pawang hujan. Menurut kalau dari sisi kredit, pawang hujan ini berhasil. Kenapa? Turun hujan, kemudian dia melakukan aksinya, hujannya reda. Ini kredit, gitu. Pawang hujannya berhasil. Tapi ternyata menurut rekan-rekan sesama pawang hujan, Ki Bedul Sakti bilang dia gagal. Karena pawang hujan itu kan harusnya bekerja dari awal, memastikan seharian tuh nggak hujan, dan ternyata hujan. Bahkan pawangnya kehujanan, gitu. Ya, berarti ini gagal. Menurut BMKG juga gitu. Memang ini udah waktunya hujan. Pas berhenti juga menurut udah waktunya berhenti, gitu. Sebagaimana juga CEO Dorna itu juga mengatakan ya kalau memang hujan gitu kita tunggu aja, entar juga reda. Ternyata bener reda, gitu. Artinya apa? Tergantung kita ngelihat dari perspektif mana, gitu, si pawang hujan ini. Mau kita kasih kredit atau diskredit? Seperti itu. Nah, kita juga begitu melihat berbagai hukum Islam itu. Poligami misalkan. Apakah selalu poligami itu merugikan wanita? Gitu. Poligami itu, kalau orang berpoligami, dia wajib adil pada istrinya. Adil dalam masalah apa? Dalam masalah yang dia mampu sebagai manusia. Adil dalam masalah giliran, adil dalam masalah nafkah. Namanya adil dalam masalah nafkah berarti kan bagi nafkah.
namanya bagi nafkah, berarti ada nafkahnya, ada uang yang dibagi. Nah ini masalahnya, seringkali yang disorot itu ya orang yang poligami, yang dia nggak ada yang dibagi, iya kan? Gitu, kerjanya apa Pak? Serabutan, bini 3, ya. Ya wajar nggak ada yang dibagi. Terus diambil sampel yang seperti itu. Nih orang poligami begini nih, lihat tuh bininya keleleran, anaknya ingusan, ya repot. Ya. Tapi kalau coba sampel yang baik, jadi kredit jadinya. Iya. Ya. Ada artis ya, saya pengen nyebut sebenarnya namanya. Ada artis yang justru pas dia itu nikah jadi istri kedua dia bahagia. Gitu. Ya, gitu ada artis begitu. Ya, boleh saya sebut namanya? Inisial aja kali ya. Jadi Cut Keke itu, ya. Wah, inisialnya lengkap kan? Jadi ini kan karena dia sendiri yang mengaku gitu ya. Justru dia pas nikah yang kedua, jadi istri kedua, itu dia mengatakan dia justru bahagia. Gitu. Oh, gitu ya. Justru mantan suaminya, ya ini bukan gosip ya, atau gibah, ini udah. Kayak kita harus wawancarai Cut Keke. Jadi ini udah rahasia umum lah ya. Jadi gitu. Justru mantan suaminya nikah lagi, cerai lagi gitu. Ya. Padahal juga nggak kalah cantik juga istri yang gitu. Jadi ada kasus di mana seorang wanita itu dia nikah jadi istri kedua, dia bahagia. Gitu. Karena kalau yang ini yang jadi dipotret, diambil sampel, jadi kredit bagus, ya kan? Suaminya pengacara, ya ada yang dibagi jelas, ya kan? Iya kan, berbagi nafkah jelas, seperti itu. Jadi tergantung perspektifnya melihat poligami itu. Sama dengan hukum waris, gitu. Hukum waris itu katanya perempuan hanya mendapat setengah dari laki-laki. Perempuan mendapat setengah bagian dari laki-laki, ya. Itu hanya pada kasus tertentu sebenarnya, gitu. Hanya pada kasus kalau orang belajar waris ya. Ini kalau orang belajar waris, makanya repot. Orang kalau belum pernah belajar waris gitu ya, langsung pasti, oh ya nggak adil nih. Padahal pas kita belajar waris, kasus di mana perempuan mendapat 1 bagian dibandingkan laki-laki yang mendapat 2 bagian itu, atau setengah dari laki-laki, itu hanya terjadi kalau perempuan itu menjadi asobah bil ghair. Dia menjadi asobah dari saudaranya yang laki-laki. Asobah itu apa? Jadi asobah itu sisa sebenarnya. Makanya pasti tadi kalau orang belum pernah belajar fikih waris pasti nanya, bingung kan gitu. Tapi intinya gini, kasus perempuan dapat setengah bagian sebagaimana laki-laki itu hanya terjadi pada kasus tadi. Pada kasus perempuan itu menjadi asobah bil ghair, di mana dia mendapatkan harta waris bersama-sama dengan saudaranya yang laki-laki. Baru terjadi itu. Kalau nggak terjadi kasus itu, maka perempuan itu yang mendapat bagian sesuai dengan peruntukannya, gitu. Bahkan ya, kalau kita bicara kredit, ya, tadi bicara diskredit ya. Wah, perempuan itu hanya mendapat setengah dari bagian laki-laki. Padahal tadi kalau bicara kredit itu hanya terjadi pada kasus tertentu. Yang kedua, kalau kita baca tulisan-tulisan tentang fikih mawaris ya, itu dinyatakan bahwa ashabul furud itu orang-orang yang berhak mendapatkan waris ya. Itu perempuan semua. Oh, gitu. Perempuan semua. Iya, kalau kita belajar fikih mawaris bicara ashabul furud ya, itu dinyatakan gitu. Ashabul furud itu rata-rata perempuan. Oh gitu malah. Perempuan ya, lebih jarang disebut laki-laki gitu. Jadi tadi tergantung orang tuh ngasih perspektifnya bagaimana. Gitu. Ya kan? Tapi coba kalau dikasih perspektif seperti itu. Dalam waris itu, dalam ashabul furud yang disebutkan dalam Al-Qur'an, itu rata-rata menyebutkan perempuan yang mendapatkan bagian waris. Nah gitu. Kalaupun perempuan itu dapat setengah bagian dari laki-laki, itu hanya pada kasus tertentu. Pada saat perempuan itu menjadi asobah bil ghair bersama dengan saudaranya yang laki-laki. Itu pun kenapa demikian? Karena si perempuan kan dapat nafkah dari suaminya. Kalau dia belum punya suami, dia dapat nafkah dari orang tuanya. Nah gitu. Jadi gitu. Dia dapat nafkah dari walinya. Seperti itu. Makanya dia dapatnya setengah. Gitu ya. Karena sedangkan laki-laki dia menanggung
istrinya, anaknya dan sebagainya, seperti itu. Makanya dapatnya tadi satu. Jadi kalau penjelasannya seperti itu, bisa jadi justru laki-laki yang protes. Enak juga perempuan nih gitu, waris nih gitu kan. Jadi ini sekali lagi opini-opini ini perlu kita luruskan, perlu kita kembangkan ke tengah-tengah masyarakat. Poligami itu tidak selalu identik dengan menderita. Waris itu tidak identik selalu perempuan itu dapat bagian sedikit, seperti itu. Tinggal bagaimana kita menyampaikan dalam perspektif yang tepat, apalagi kita bicara hukum Islam, kita meyakini hukum Islam ini adalah hukum yang terbaik, makanya harusnya yang kita lakukan, kita memberikan kredit, memberikan pandangan positif terhadap hukum Islam ini, gitu. Nah, kurang lebih itu. Artinya memang ini karena sudut pandang masyarakat aja yang selalu dikasih lihat sudut-sudut yang mendiskreditkan tentang hukum Islam terhadap perempuan gitu kan. Dan ini biasanya terjadi di bulan April. Dan terjadi di bulan April. Dan itu jadi kayak semacam aktivitas rutin sehingga nempel di tengah-tengah umat Islam. Poligami begini, hukum waris begini, wanita dalam Islam dibatasi geraknya, sehingga kemudian udahlah nggak usah fanatik banget sama agama perempuan gitu jadinya. Terus solusinya biar mereka ngerti gimana, Kang? Ya, salah satunya kita bikin KitKat ini. Tuh, kita bikin KitKat tuh biar pada paham teman-teman ya. Mas Imam baru dengar kan? Iya, ya mau nggak mau harus dijelasin. Iya, apalagi yang tadi ternyata dia jadi istri kedua malah bahagia. Iya, ada yang begitu. Iya, tuh teman-teman ya. Iya, yang itu teman-teman. Jadi bahwasannya memang dalam Islam itu laki-laki dan perempuan itu setara, tidak dibedakan sama sekali ya. Jadi bagi teman-teman yang melihat video ini, tulis komentar kalian di kolom komentar. Bagaimana pendapat kalian dengan emansipasi wanita? Kemudian like video ini dan juga jangan lupa share ke yang lainnya supaya mereka ngerti nih bahwa emansipasi wanita dalam Islam pun laki-laki dan perempuan itu setara. Sampai ketemu lagi di KitKat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.